be ready to play on. Checklist modul suara gelombang para pendengar, angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama, bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara, dan tetap ada numero uno di udara. 105,4 Pro 2 era Racing Radio Pro 2 event terbaik kamu. Karena kita Indonesia, ya Star Radio jam 1 siang dan kita bahas olahraga. Nah, tapi kita ada yang beda, bukan hanya sekedar informasi olahraga doang, tapi kita bakal datengin gitu ya, datengin langsung atlet yang udah ya kayaknya udah dunia olahraga ya di bidang satu ini kayaknya udah jangan deh ditanya, mereka udah terbiasa dan bahkan udah menjadi yang profesional juga gitu guys. Waduh, kita ngomongin lari teman Pro 2 run gitu ya. Buat kamu yang suka lari pagi dan lari sore harus dengerin ini teman Pro 2 karena ini salah satu olahraga yang murah banget, kemudian sebagai investasi hidup sehat bersama untuk kita menjaga kesehatan juga teman Pro 2. Waduh, langsung aja, ini dia ada Kakak Ni Putu Eka Budiani Oktavianti dan juga Ketua Chandra Adinata Kusuma. Selamat siang kakak. Oke, selamat siang. Selamat siang. Waduh, gimana kabarnya nih? Nggak ada ini kan, nggak ada macet dan hujan ya, syukurnya ya. Oke, ini running, ya istilahnya salah satu olahraga yang biasanya katanya murah banget karena nggak perlu modal apapun kecuali sepatu gitu ya. Tapi kalau tanpa sepatu pun sandal ataupun juga pakai kaki aja udah bisa running gitu ya kan. Nah ini dari Kak Chandra dulu ya deh. Nah ini kok bisa sih istilahnya dari Kak Chandra sendiri memilih olahraga lari gitu atau run ini menjadi olahraga yang lagi difokusin gitu? Oke, terima kasih. Beligo saya panggil ya. Pendengar Pro 2 RRI Singaraja. Jadi sebenarnya lari ini adalah menjadi habit saya sejak kelas 3 SD ya. Saya tinggal di lingkungan Taman Sari. Kemudian teman pergaulan saya itu kakak-kakak yang udah SMP gitu ya. Dan mereka juga punya habit lari sampai ke Tugu Singa dulu. Kita bolak-balik. Ya. Wih. Itu nggak terasa begitu diajak, pengen aja ikut gitu. Itu pengalaman pertama. Ternyata bolak-balik nyampe kok enak gitu ya. Tanpa istirahat kita nyampe pagi-pagi segar udaranya gitu. Kemudian yang excited adalah di jalan juga rame gitu ya. Yang saya pikir siapa sih lari jam 5 pagi gitu ya? Siapa yang bangun jam segitu ya? Ternyata masih banyak orang lari pada tahun 90-an itu. Tahun 90-an ya. Itu rame ya. Ternyata dari awal kegiatan itu sampai saat ini saya masih dimanapun saya tugas pasti menyempatkan lari. Karena satu ya memang kalau kita lari ya sehatnya bugarnya dapat. Yang kedua refreshing. Karena kita kan lari bisa ketemu objek A, objek B dan sebagainya kan ya. Pindah-pindah tempat itu yang menjadi cuci mata saya gitu. Kalau di depan laptop terus rasanya pening juga gitu. Ya juga sih ya. Nah kebetulan kalau kita spill sedikit teman Pro 2 Kak Chandra ini kebetulan adalah salah satu dosen di Uniksa ya. Nah dosen udah pasti kan istilahnya ngajar. Nah kalau cuci matanya berarti di lari nih ya. Di running gitu ya. Berarti kalau satu hari nggak running kayaknya nggak cuci mata gitu kayaknya. Iya sebenarnya sih nggak tiap hari lari ya. Kalau saya sih schedule-nya sih benar-benar running itu di hari Minggu. Tapi yang hari Senin, Rabu, Sabtu itu saya main bola. Itu ada runningnya juga tiap sore. Sehingga itu juga kesempatan saya lihat-lihat. Kadang-kadang sambil main bola di stadion kan ada yang running juga di Metra. Ya lumayan lah refreshing. Dalam keseharian saya di depan laptop gitu ya. Kemudian stresser di kampus, ya di sanalah saya bisa meluangkan waktu, merefresh otak saya dan ada energi yang baru saya dapat. Begitu selesai olahraga itu ada sesuatu yang membuat semangat itu ada lagi gitu. Oke. Emang kalau udah hobi niat itu udah kayak gitu lah ya. Apapun itu jadi stres hilang, kemudian juga ya jadi obat stres aja sih jadinya ya. Oke. Ini di padat kesibukan ngajar udah otomatis ngajar udah nggak bisa ditinggalin gitu kan, padat pokoknya. Tapi sempetin juga untuk running ya kak ya. Ya, contoh aja kemarin kita tugas misalkan ke Badung, ke Gianyar melaksanakan tes kondisi fisik. Saya bangun itu jam 6 lari, setelah itu mandi setengah jam aja mandi, jam 7 prepare lagi kita tugas.
Kemudian kemarin ke Surabaya juga ada kegiatan short course kemarin juga sama. Jam 8 itu ada acara kelas, ya saya jam 6 bangun. Artinya kok rasanya begitu otomatis badan ini dibangunkan untuk ambil sepatu segera lari gitu. Itu yang bikin saya udah ke mindset gitu ya kayak seperti robot gitu ya. Di reset jadwal jam sekian sudah harus bangun lari alarm bunyi udah ngambil kerja sepatu gitu. Iya, sore main bola dan sebagainya gitu. Oke. Berarti Kak Chandra ini hidupnya udah pasti olahraga separuh hidupnya ya. Nah, pokoknya baru bangun itu udah pasti udah running atau enggak main bola gitu ya. Tapi lebih ke sore main bolanya. Aduh, ini sih pola hidup sehat yang benar teman berdua. Bukannya baru bangun itu scroll HP itu enggak gitu ya. Bukan kaki yang lari nih jaran. Nih jari yang lari gitu ya kalau scroll HP. Yang ini yang benar teman berdua. Jadi harus tiru Kak Chandra ya. Baru dapat ilmu jadinya. Kita baru bangun harusnya itu run, bukannya run jari gitu ya. Nah, sekarang sudah ada Kakak Eka Budiani. Nah, ini sebagai salah satu bisa dibilang udah atlet, udah lama soalnya Kak ya. Kalau saya itu terjun ke dunia atlet itu dari SMP kelas 2. Sekarang udah mahasiswa ya? Iya, udah mahasiswa. Tebak umur 19 20. Iya, 20. 20. Oke, pas. Nah, dari SMP ke kuliah itu kan lama Kak ya? Iya. Berarti udah dibilang kategori profesional dong. Kalau dibilang kategori profesional mungkin belum, karena prestasi saya tertinggi itu kan baru sampai di Porprov aja, belum keluar itu, belum di atas itu. Jadi ya masih di bawah profesional lah. Lah, ya udahlah itu untuk angkatan Eka pasti udah gitu ya. Nah, ini Pak Prof gitu kan. Nah, tapi untuk kebiasaan sehari-hari memang dari SMP itu emang suka lari atau memang dicekot sama orang tua atau mungkin juga ya seperti Kak Chandra tadi bilangnya ada yang ikutan lari, istilahnya ikutan bareng akhirnya hobi gitu. Ini awalnya gimana Kak? Kalau saya sendiri itu karena orang tua. Nah, Karena bapak saya itu kan atlet. Oh, atlet juga? Atlet, iya atlet. Gitu. Dari sana saya tertarik terjun ke dunia atletik tentunya. Dari sana saya dilatih. Setiap hari itu bisa ngambil 10 kilo, 12 kilo itu. Wih. Untuk melatih daya tahan itu kurang lebih saya 5 tahun lakukan itu. Untuk 5 bisa, tahun? Iya, 5 tahun. 5 tahun itu terus? Iya, 5 tahun itu saya akhirnya bisa tampil di Porprov dan Astungkare waktu itu. Tapi itu di Porprov itu saya di nomor jalan cepat. Astungkare dapat medali perak. Widih. Iya. Ini istilahnya kan lama ya jadinya kamu itu adaptasi terhadap si lari ini gitu. Berarti kamu ikuti olahraga itu karena orang tua, terutama bapak yang atlet. Iya, bapak yang atlet. Oh, pantas nurun. Wajar gitu ya. Oke, nah selama ini istilahnya kan menjadi pola hidup gitu kan, running jadinya. Emang ada olahraga lain nggak sih Kak? Kalau olahraga lain paling itu hanya kesenangan saja, kayak badminton misalnya. Kalau itu kan ngikut temennya, ngajak temennya bermain gitu, biar ada diajak main. Tapi kalau keseharian itu lari. Seharinya lari? Iya. Berarti yang lain cuma hobi sekedar doang? Iya, sekedar hobi. Oke. Tapi menurut Kak Eka memang run ini memang bermodal nggak sih? Benar nggak sih kata-kata teman-teman yang lain? Kalau dibilang run itu olahraga paling mudah ya, paling murah. Paling murah sih. Ya, hanya memerlukan sepatu, terus kita harus ada niat dan lari itu aja. Iya. Udah. Terus juga kalau dari saya sendiri, manfaat dari lari itu untuk menaikkan mood. Menaikkan mood. Iya. Wah, sama kayak Kak Chandra tadi ya. Iya. Naikin mood juga gitu ya. Jadi wajar aja sih teman berdua udah ada paling murah, kemudian bisa naikin mood, bisa menjadi refreshing juga gitu ya. Jadi untuk invest di dunia perlarian atau running ini kayaknya udah pasti kayaknya banyak orang yang udah bisa. Kalau yang sadar tentang olahraga gitu teman berdua seperti kayak Kak juga Kak
Chandra, waduh, kayak gitu sama Pro 2 ya. Jadinya harus run itu memang jadi salah satu hal yang kayaknya perlu jadi opsi dia ya. Karena ya kalau misalnya kamu itu malas berolahraga, alasannya mahal. Gym mahal. Kalau misalnya kalau bola harus beli bola dulu, harus beli sepatu bola dulu kan. Nah ini ada nih yang olahraga yang nggak pakai apa-apa bisa running. Tapi kalau misalnya nggak pakai modal banget sih kayaknya nggak gitu ya. Kalau kecuali lari di lantai kayak gitu mungkin nggak. Tapi masalahnya nggak mungkin ada lantai yang luas banget gitu kan ya. Oke. Nah, ini kan kita bahasnya istilahnya menjadi sebuah investasi gitu kan. Nah, tapi seberapa besar sih manfaat yang Kak Chandra dapetin dari lari ini gitu? Selain refreshnya, kemudian selain juga bisa mengurangi stres, kemudian juga bisa menjadi ya salah satu hobi juga untuk sekarang. Oke, jadi kalau long termnya itu saya rasakan usia sekarang saya ini 38 ya. Kemarin saya coba ukur bersama mahasiswa kuliah, kemudian kita sama-sama ukur kemampuan daya tahan. Kok masih bisa mengikuti ya? Gitu. Ya rasanya selisihnya berapa? 20 ya. Berarti sekitar 18 tahun ya selisih saya masih bisa ngimbangin mereka gitu. Artinya itulah manfaatnya ya. Ternyata kita bisa memperlambat masa penuaan sel kita, kemudian memperpanjang kekuatan sel kita, dan tentunya yang terakhir adalah yang mudah-mudahan tidak terjadi sih, bukan seuson dan melebihi kuasa Tuhan itu. Belum pernah masuk rumah sakit saya. Wah, bener. Sama nih. Ini sama nih. Kita berdua sama Kak. Cuma bedanya saya gak suka lari aja. Paling tak terbiasa lari lagi. Paling ke rumah sakit tuh jenguk teman. Nah, ya. kita biasanya jenguk ya istilahnya ngasih gini ya modal buat teman ya kamu sembuh gitu ya. Sedangkan kita belum gitu ya. Tapi jangan kok bisa sih. Mudah-mudahan sih enggak. Berarti rekor banget sih. Umur 38 enggak pernah ke rumah sakit kecuali jenguk teman. Dan yang memang paling yang saya tidak habis pikir adalah kemarin itu cobalah saya ukur dengan adik-adik mahasiswa untuk lari mengukur daya tahan kardio. Ternyata masih bisa ngimbangin gitu. Dan bahkan ada yang jatuh lebih dulu daripada saya. Sehingga ya benar ya ternyata konsistensi yang saya jalan dari SD itu, dari kelas 4 SD itu sampai sekarang manfaatnya luar biasa. Dan kaki saya ini masih kuat itu. Masih kuat. Ya, kan Adirai bilang umur panjang itu kan berawal dari kaki yang sehat dan dari kaki yang kuat. Iya. Jadi ya Astungkari sih masih diberikan kekuatan sama yang di atas gitu ya. Kita cuma jalanin. Aduh, kalau udah ngomongin soal umur gitu kan biasanya kita ya udah minder aja gitu ya. Tapi ini Kak Chandra itu pede banget karena apa? Posisinya masih bisa bersaing dengan yang muda-muda nih. Iya. Berarti memang sparring pernah gitu ya kayak? Sparring lari gitu ya? Iya, ada namanya tes multiple state fitness test. Jadi larinya itu pakai lintasan 20 meter bolak-balik, pakai musik. Sejauh mana mereka kuat. Nah, saya lari dengan adik-adik masih bergerombol, tapi pada saat level 8 ada yang sudah gugur, saya masih bisa jalan. Masih bisa ngikutin ritme musik. Oh. Berarti ini ilmu baru juga sih buat kita. Berarti kadang-kadang lari itu bisa dihitung dari ritme musik gitu ya? Ada pengukurannya. Ada pengukurannya. Ya, macam-macam sih. Bisa pakai musik MFT, bisa kita pakai putaran lintasan lapangan juga. Misalkan 2,4 kilo, bisa 1,6 kilo. Banyak sih parameternya. Hitungannya kalau kayak gitu gimana nih Kak? Sesuai dengan tempo? Pakai waktu. Semakin kecil waktu limit kita menempuh jarak yang kita target, nanti ada normanya. Misalkan 12 menit ya, 2,4 kilo kita tempuh dalam waktu 10 menit misalkan. Di usia saya berarti kategorinya adalah excellent. Misalkan dia menempuh 2,4 kilo itu hanya 15 menit, berarti dia kategorinya masih kebugarannya cukup. Jadi ada stratanya dia. Nah itu di googling gampang kok, banyak. Norma tes 12 menit lari adalah di Google, banyak. Oke, nanti kita Google ya Taman Pro 2. Buat kamu yang belum tahu, bisa juga nanya nanti ya sama Kak Chandra dan juga Kak Eka di sini. Tapi memang sih kalau biasanya olahraga itu kan tergantung si usianya katanya ini ya. Betul. Ini ketahanan fisik tergantung pada usia gitu kan. Tapi kalau misalnya umur 38 sedangkan Kak Eka tadi bilang itu umur 20 dan itu masih ketahanannya sama bahkan melebihi, berarti kan agak terpatahkan yang namanya umur itu bisa tidak istilahnya mempengaruhi sih kualitas olahraga atau begitu juga fisik seseorang Kak? Pengalaman berlatih namanya. Mungkin itu jawabannya pembedanya, ya. Pengalaman berlatih. Kalau usia itu hanya membedakan norma kebugaran seseorang.
Jadi yang saya tadi sampaikan, kalau misalnya kita ambil lari 2,4 kilo, berarti kalau di stadion kita lari 6 kali putaran. Nah, itu 2,4 kilo. Kalau di usia saya, misalnya 12 menit, berarti kategorinya baik. Kalau di Eka dia harus 10 menit. Nggak sama normanya, itu maksudnya. Itu yang bedakan usia. Oke. Paham. Nah, jadi dengan rentang waktu saya 12 menit, dia 10, ternyata sama kategori kebugaran kita. Walaupun beda waktu, karena kita usianya beda. Oke, berarti tidak bisa dipaksakan juga ikut 12 menit loh kalau untuk Eka ya? Betul. Oh, oke. Berarti seperti itu teman Fredo. Di dunia lari itu seperti itu berarti ya? Iya, kita taunya lari dari kenyataan aja soalnya. Ya, janganlah membanding. Janganlah. Iya, saya lari dari kenyataan, nggak mungkin bisa jadi lari atlet lari lagi kondisi badan kayak gini soalnya. Nah, berarti memang kayak gitu teman Fredo, ada batas-batasannya dan juga sesuai dengan umur ya. Jadi apa ini ada kelasnya atau bagaimana? Berarti di kategori umur aja berarti ya, Kak ya? Iya, jadi penentuan tingkat kebugaran itu berdasarkan usia juga dan jenis kelamin. Oh gitu? Ya. Yang bedanya dengan laki-laki dan perempuan bagaimana tuh, Kak? Yang saya sampaikan tadi, kalau saya 12 menit masih kategori baik, sedangkan perempuan itu dia mungkin bisa di atas saya, entah itu 13, 14 gitu ya. Dari sisi usia, jenis kelamin. Tapi dari sisi usia juga beda pembagiannya. Nah, lebih lengkap nanti di Google aja. Norma tes 12 menit. Pasti muncul nanti jenis kelaminnya, usianya muncul lengkap lah. Oke. Nanti kalau misalnya itu singkat, padat dan jelas, nanti kita tanya langsung ya biar paham. Oke, siap. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya sama kayak Kak di sini dan juga Kak Chandra, langsung aja gas di WhatsApp 0811399054, bisa di Facebook, Instagram dan juga TikTok di RRI_Singgaraja, live chat di RRI Digital, dan juga bisa komen langsung di live streaming kita di YouTube channel RRI Singgaraja yang kita ngomongin soal running. Nah, tadi kita udah bahas ternyata dari segi lari itu nggak sembarangan guys. Jadi hitungannya itu ada menitnya, ada juga pergerakannya gitu teman Fredo. Nggak sembarangan jadi ya udah asal lari aja kayak gitu. Nggak ternyata guys. Kalau mencari kebugarannya ya, dari segi fungsinya si lari ini bukan hanya sekedar lari doang, tapi kita bisa mengukur itu dan juga menjaga bagaimana kebugaran itu bisa kita dapetin dari lari itu. Nah sekarang dari Kak Eka sendiri nih. Nah ini istilahnya kan masih muda banget gitu, udah dapat manfaat juga gitu. Terus kemudian yang menjadi pertanyaannya ini kan dari usia muda seperti ini, ada nggak sih istilahnya kayak plan gitu, atau mungkin juga menjadi sebuah apa ya? Ini kan masalah olahraga otomatis kan nggak selamanya, karena masih muda mungkin bisa ya. Apakah bakal ketua nanti bakal menjadi seorang atlet juga Kak? Karena posisinya kalau misalnya kita lihat kebugaran seseorang itu nggak mungkin sama pada saat usia muda dan juga nanti tua gitu. Kalau saya sendiri, kalau tentunya kan saya berharap bisa bukan seterusnya jadi atlet kan. Dan juga karena saya sekarang juga kuliah di PKO di EPOKA, yaitu pendidikan kepelatihan olahraga, tentunya nanti itu saya berharap bisa menjadi pelatihnya. Bisa menjadi pelatih. Nanti bisa juga membuka klub untuk pelari-pelari gitu kan, anak-anak muda. Dan juga saya berharap nanti untuk umur saya kedepannya saya bisa konsisten, tapi dengan tingkat yang lebih rendah, tidak seperti sekarang. Maksudnya misalnya sekarang saya lari 10 kilo, mungkin nanti ketika umur saya sudah 30 ke atas itu saya ambil 5 kilo, dan itu juga di setiap minggunya itu saya nggak setiap hari ya, satu minggu tuh ya ambil 3 hari dalam satu minggu, 2 hari dalam satu minggu, ya setidaknya ada recovery-nya. Oke, yang pasti ada recovery ya Kak ya. Nah ini teman Fredo 2 jadinya memang nggak selamanya umur itu menjadi istilahnya pembatas, tapi seperti yang Kak Eka bilang tadi ya, memang bakal berkurang gitu ya. Cuma kembali lagi ke kondisinya. Berarti sadar-sadarnya kita aja gitu ya. Tapi by the way di sini Kak Eka luar biasa banget sebagai pemenang atau winner juara 1 ya untuk di 7 km, bener ya? Ini ajang apa Kak? Itu ajang Bali Trail Running. Bali Trail Running. Oke. Nah ini lombanya seperti apa nih Kak? Itu tuh event lari itu diikuti oleh, ada yang dari luar Indonesia juga, ya. Itu tuh kita lintas alam. Lintas alam di Gunung Batur. Wow. Ya itu naik Gunung Batur. Untuk yang jarak 7 kilo ini cuman sampai di bawah Gunung bawah Pura
Ya, Pasar Agung. Pura Pasar Agung. Pura Yang Pasar di- Agung. yang Oh, di di Gunung Agung ya? Gunung Batur. Oh, Gunung Batur. Oh, Pasar Agungnya Gunung Batur ya? Iya. Oke, ini dari startnya dari Dari bawah itu di Bali Hot Spring tuh. aha. Bali Hot Spring di Tamani. Dari sana start masuk hutan pinus, kemudian naik memasuki hutan, naik ke gunung sampai di Jalan Pasar Agung itu kita turun ke bawah, lagi masuk hutan pinus, jalan raya, kembali lagi ke Hot Spring, Bali Hot Spring. Oh, bolak-balik doang ya? Iya, But muter. istilahnya cuma sampai kakinya doang turun lagi gitu Iya, ya? turun lagi. Tapi dengan pas turunnya itu jalur yang berbeda. Oh. Enggak jalur naik yang tadi. Berarti lewatin Black Lava ya, Kak ya? Iya, melewati. Oh, lewatin Black Lava, terus habis itu dari Hospek itu Black Lava, baru naik gunung sedikit baru turun lagi gitu ya. Iya. Nah, ini jadi lintas alamnya itu ini olahraga jenis beda dari running atau bagaimana sebenarnya, Kak? Kalau di Kita taunya yang lapangan doang kan, yang Iya. seperti dibilang sama Kak Chandra tadi muter-muter lapangan doang gitu kan. Nah, ini beda lintas alam nih. ya ini bisa dibilang beda karena kan rutenya itu lebih menantang ya. Hmm. Itu juga yang membedakan dari lari-lari di lintasan pada umumnya. Hmm. Dan yang membedakan lagi itu mungkin dalam event BTR nih kan itu kita lihat pemandangan yang Iya benar-benar sih. Iya, bagus banget bagus lah. banget kan. Heeh. Dikelilingi oleh apa namanya, kita bisa lihat danaunya juga, Mm-mm. Danau Batur. Iya. Ya, itu juga yang membedakan dengan lari-lari pada umumnya sih lintasannya sih. Lintasannya. Iya, maksudnya rutenya itu Heeh. nggak selalu rata. Ini ada yang naikan, turunan, terus juga jalanannya itu nggak rata kan, ada batu-batu itu sih Kak. Oke, yang jadi pertanyaannya itu kan posisinya lintasannya berbeda gitu kan dengan lari yang biasanya kita muter lapangan gitu kan. Nah, kalau ini kan lebih banyak kayak ada batu-batunya otomatis karena ini lintas alam otomatis kan tidak selalu apa ya istilah mulus gitu loh. Otomatis kan ini karena ini lomba lebih cepat gitu kan atau lebih cepat-cepat untuk bergerombol atau hitungannya detik Kak atau waktu gitu. Itu tentunya kalau di lari, semua event lari itu kan siapa yang duluan sampai dia yang juara 1, 2, 3 itu kan. Jadi itu cepet-cepetan Oh, berarti istilahnya lombanya dengan banyak orang gitu dengan ya. banyak orang. Berarti bukan hitungan menit gitu ya. Bukan istilahnya stopwatch gitu ya. Tetap pakai stopwatch, tapi ini hitungan menitnya itu kan paling, kalau saya waktu itu 7 kilo nih 47 menit. Ah. Ya. 47. Iya, 47 menit dengan rute yang nanjak, Turun lagi. nanjak, turun lagi. Susahnya yang nanjak atau turun Kak? Yang nanjak sih. Yang nanjak udah pasti ya. Yang nanjak. Kadang-kadang ada juga yang turun Kak, takut kepleset soalnya Iya. gitu kan. Nah, ini kan perlu teknik juga nih. Istilahnya dari segi Kakak Eka biasanya latihan di lapangan itu ya udah muter-muter tanpa ada kayak batu terjal lah, naik tidak ada naik lintasan gitu kan, belum ada batu-batu juga, belum lagi yang lain lah gitu kan. Nah, ini kan beda latihan secara fisiknya gitu atau mungkin juga ada metode lain untuk latihan running yang ini. Kalau saya sendiri latihan itu saya ngambil lari di luar, di jalan raya. Saya ngambil kadang-kadang juga, kan saya dari desa Sulahan di Bangli. Di sana itu kan pedesaan tuh kan banyak. Oh iya, naik turun ya? Naik turun. Saya latihannya di sana. Tidak selalu di lintasan. Iya. Oke. Berarti karena di sana akhirnya apa ya? Bisa dibilang apa ya? Salah satu event yang cukup unik juga. Ini jarang-jarang atau gimana nih? Ini setiap tahunan. Setiap tahun ada. Iya. Oke. Jadinya seperti itu Taman Pradua, luar biasa banget sih. Istilahnya ada ya ternyata lari seperti itu gitu ya. Jadi kita nambah wawasan lagi Taman Pradua, ternyata lari bukan hanya di lapangan doang, tapi lari juga ada di istilahnya kontes alam seperti itu Iya, gitu lintas ya. alam. Aduh. Nah, tapi denger nih Uniksa mau buat acara itu nih. Iya. Untuk Ini yang lintas alam atau yang biasa nih? yang biasa. Ini Oh, yang kita rutenya itu di jalan raya, di pedesaan dengan pemandangan sawah dan Wih. bukit-bukit seperti Oke. itu. Nah, ini namanya Undiksaran. Iya, Undik Saran. Ini terjadi kapan nanti? Untuk kegiatan ini tanggal 8 Desember. Tanggal 8 Desember. Iya. Masih ada waktu lah buat Masih ada mulai daftar. waktu. Nah, ini untuk umum atau hanya Undiksa saja mahasiswanya? Untuk Undik Saran tahun ini tuh kita membuka 3 kategori, di mana ada kategori umum, kategori pelajar, dan kategori khusus untuk mahasiswa Undiksa dengan rute yang sama yaitu 7 km. Nah,
Ini beda-beda waktunya tuh bagaimana Kak? Istilahnya yang membedakan umum dengan Undiksa. Istilahnya yang Undiksa tok gitu. Atau sama? Yang membedakan Ya istilahnya waktunya untuk kompetisinya gitu. Untuk Undiksaran ini. Istilahnya sama, di sama. hari di saat hari di itu doang. satu hari itu cuma tetapi dengan kategori yang ketiga itu. Iya, nanti yang kan bedanya kategori ini apa Kak? dan untuk gini juaranya. Oh penentuan gitu. juara. Oh Iya. ya. Berarti kategori bedanya di juara doang gitu Iya, ya. kategori. Larinya ya udah sama aja Sama, ya. bareng. Bareng-bareng gitu ya. Nah, untuk Undiksaran ini the first atau udah sering terjadi? Dan pastinya ini Undiksaran yang keempat tentunya. Yang keempat, berarti Ya, udah 4 yang tahun keempat. deh. Ya, Berarti sudah. 2019 atau 2020 yang pertama kali ya? Yang pertama kali itu sebelum Covid. Sebelum Covid. Berarti Iya. 2019 ya. Kurang Sebelum. lebih. Ya, Iya. 2018 ya. Ya. 2018. Oke. Ini 4 kalinya. Sekarang yang kelima berarti. Ini yang keempat. Ya, ini yang keempat. Ya, ini Oke. yang baru yang keempat. Boleh tanya sama Bapak dosen berarti Kak Chandra. Nah, ini apa yang membedakan dari Undiksaran sebelumnya sama yang sekarang? Kalau Undiksaran yang pertama dan yang kedua itu kita lokasinya di kampus pusat di Jalan Udayana. Rutenya itu dalam kota. Dalam kota. Ya, tapi 5 kilo. Oh, 5 kilo. Ya, kemudian Undiksaran yang ketiga tahun 2023 Mm-mm. sama Undiksaran yang keempat tahun ini kita lokasinya di kampus Jeneng Dalem. Jadi rutenya melewati 3 desa ya, Kak ya. 3 desa. Desa Jeneng Dalem, Poho Bergong, Alasangker. Iya, betul. Wih. View-nya jauh lebih bagus karena ini adalah flashback lagi kita mengakomodir respon dari teman-teman grup lari itu ya yang kemarin ikut bahwa view-nya jauh lebih bagus. Yang kedua keramaian tidak sepadat di kota. Itu yang diminati oleh teman-teman peserta tahun lalu. Sehingga kita buat lagi yang keempat di tempat yang sama, hanya saja arah rutenya yang agak kita rubah sehingga ada sesuatu yang baru nanti yang kita tampilkan daripada tahun 2023. Nah, ini kan tadi bilangnya pedesaan gitu ya. Ya. Desa mana yang dipilih? Desa Jeneng Dalem, Alasangker, Poho Bergong. 3 desa ini. 3 desa yang kita lewati. Ini kan ya istilahnya udah pasti punya line lah ya. Udah Iya. jalan-jalan gitu kan. Istilahnya udah. Kenapa milihnya desa 3 ini? Ya, satu kita ingin rute yang benar-benar memang clear. Kalau di kota kan padat ya. Iya, Walaupun hari kendaraan. Minggu lah masih banyak sepeda motor, tapi di sana benar-benar kita bisa steril. Yang kedua, view-nya dapat sekali. Begitu kita masuk di spot yang di Alasangker misalnya, pantai kita kelihatan kok yang di kota di sini. Ya, yang kedua yang di Poho Bergong itu dan Jeneng Dalem sekarang masih sedang musim tanam padi, sedang bagus-bagusnya hijau-hijaunya. Itu lumayan. Yang ketiga sejuk. Ya pastinya sejuk ya. Ya. Walaupun ya masih pinggiran kota Singaraja sebenarnya kayak kalau untuk Ya. kita ngomongin Jeneng Dalem ya. Ya kampus Bukit lah ya. Ya. Biar nggak kalah sama yang di kampus di selatan itu. Kita punya kampus Bukit. Iya. Ya juga ya. Ada bukitnya kita masuk juga gitu ya. Ya. Masuk. Kalau misalnya kita ngomongin kampus Bukit, Undiksa juga punya gitu ya. Iya. Oke. Jadinya berarti di 3 desa itu dipilih sportnya. Tapi untuk dari segi jalannya sudah mumpuni Kak? Atau mungkin juga memang mencari yang emang rutenya seperti itu gitu. Yang agak-agak mungkin dari segi jalan yang kurang rata atau bagaimana, atau istilahnya menjadi suatu alasan gitu. Oke, kalau jalan karena kita pakai jalan raya, jalan desa lah ya, jalan desa. Tapi itu kan hot mix semua. Kemudian bagaimana kita melibatkan juga teman-teman dari pemuda di desa sana sehingga mereka jadi apa ya istilahnya marshal kita, petugas kita yang membantu arus lalu lintas. Sehingga tidak ada kemacetan, penumpukan arus lalu sepeda motor dan sebagainya. Pelari pun nyaman. Ya. Yang ketiga ada naik turunnya juga. Ya namanya di daerah perbukitan. Kalau kita di kota kan ya lurus datar aja kan. Tapi kalau di Undiksaran yang keempat ini kadang ada naiknya, kadang turun lagi. Walaupun di daerah pedesaan tidak ada anjing yang akan mengejar kita. Saya jamin. Karena tahun 2023 kemarin nggak ada kok pelari dikejar anjing, nggak ada. Walaupun kita main di sana. Nggak ada. Ini kenapa jadinya bahas anjing sebenarnya? Tapi memang iya benar. Karena kita jalan kaki gitu, istilahnya lari gitu kan, takutnya memicu gitu ya. Iya. Oh, aman ya? Aman. Aman. Atau ada petugas khususnya untuk itu ya? Ya mungkin karena melibatkan teman-teman di pemuda di desa dan aparat desa juga sehingga terkondisikan semua. Oke. So, ya kayaknya sudah memang plannya
keren banget sih Taman Pro 2 ya. Jadinya bukan hanya mempromosikan Undiksa dan juga untuk Kota Singaraja jalannya di kota doang, tapi desanya juga gitu guys. Wah, ini buat kamu yang tinggal di daerah sana mungkin jadi tontonan banget sih ini ya. Dan yang pastinya udah ketahuan juga yang namanya pemandangan di sana itu keren banget sih. Oke, kita sapa dulu yang ada di YouTube, ternyata sudah ada yang nonton. Ada Setiawan Imade, semangat Coach Chandra dan juga Eka. Kemudian ada Swastika Basis, semangat Coach Chandra sebagai analisis Koni Gianyar. Widih, ini gimana ceritanya nih? Nanti kita bahas ya. Kemudian ada kata Redi Danaya, mantap Coach dan Eka. Wih, ini banyak banget yang bilang mantep nih. Kemudian ada Kak Nyoman Sudamada, keren Eka dan Coach Chandra ya. Ada Nikade Karmiani 025, semangat Coach Chandra dan juga Bu Eka. Dan ada Heni Batalio juga yang katanya mau ikutan Undiksaran, ini gimana caranya nih? Mungkin Eka yang jelasin. Oh ya, untuk yang mau ikut Undiksaran itu udah ada pamflet yang tersebar ya. Ya. Di sana juga udah tertera link pendaftaran. Dan itu juga bisa diakses melalui Instagram BEM Epoka. Wah. Iya. Jadinya bisa langsung dicek ya. Iya, bisa dicek langsung. Untuk ininya pendaftarannya adakah ini istilahnya biaya gitu? Untuk biaya pendaftaran itu 200.000 dengan 200.000. iya, dengan benefit yang didapat itu dapat jersey, dapat medali, dapat goodie bag, dapat refreshment, dapat piagam dalam bentuk soft copy, terus dapat kupon door prize. Wah, Iya. jadinya kayak kita Yang paling penting nih, dapat relasi. dapat relasi. Iya. Itu yang paling penting. Iya, paling penting. Kalau nanti juara lebih banyak lagi relasinya Iya. gitu ya. Dapat rekomendasi juga ya. Thank you. Kemudian ada Guna, semangat. Ada Eka Suryadinata Putra, semangat Coach Chandra dan juga Eka gas lari bareng nanti katanya ya. Nah, ini apa ya, jadi pertanyaan kita semua gitu kan. Istilahnya Undiksa memang salah satu yang mungkin ya yang di bidang olahraga punya salah satu universitasnya juga, istilahnya jurusannya juga gitu kan. Nah, kemudian untuk membuat event seperti ini memang jadi istilahnya kayak tuntutan tahunan gitu kan, akhirnya membuat gitu. Tapi dari segi mungkin dari segi dosen dulu, dari Kak Chandra, untuk selama ini istilahnya ada nggak sih pengalaman dari Kak Eka sendiri untuk mengikuti ini? Ya mungkin yang membuat Kak Eka ini kayaknya harus terus ada gitu. Yang membuat menjadi ikoniknya itu apa? Apakah karena lintasannya yang beda-beda atau mungkin juga eventnya yang selalu makin ramai setiap tahunnya atau bagaimana? Ya, tujuan utamanya sih untuk memperkenalkan Undiksa jauh lebih luas lagi kan ya. Kemudian yang kedua sebagai ajang adik-adik kita untuk belajar. Karena belajar kan nggak harus di kelas terus. Ya. Tapi jauh lebih berharga, jauh lebih berarti kalau adik-adik kita belajar secara kontekstual. Mereka bagaimana memanage sebuah event menjadi entah itu panitia, juri, marshal dan sebagainya. Kemudian walaupun sebagai peserta pun itu adalah sebagai sebuah pembelajaran. Yang ketiga tentunya ini ajang promosi kampus Undiksa yang ada di Jeneng Dalem. Karena mungkin masyarakat masih tahunya ada kampus pusat, kemudian di kampus FBS yang di Jalan Ayani. Kemudian di Jeneng Dalem pun kita sudah ada kampus juga yang ada fakultas olahraga dan fakultas teknik sebenarnya. Dan di Denpasar pun ada juga sekarang. Kita sudah buka kelas kampus di sana. Sehingga memang ini akan menjadi ikon Undiksa, selain juga kemarin ada event Undiksa Open yang kedua. Itu levelnya nasional juga. Kita pun di sini terus belajar menjadi sebuah ikon lari yang ditunggu-tunggu oleh komunitas lari di Bali khususnya. Oke. Berarti itu Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum ikutan, gas aja langsung sekarang ya ikutan guys. Gas sebelum penutupan. Benar banget. Jadi kamu langsung aja cek ya untuk website di Undiksa, bisa juga di Instagramnya ya. Iya. Bisa diulangi lagi tadi Kak? Instagram BEM Epoka. Ya. FOK, langsung aja kamu cari guys ya. Oke. Epoka. Benar. Nanti kamu bisa tanya lagi juga di WhatsApp 0811399154, bisa di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja dan juga YouTube channel kita di RRI_Singaraja, dan bisa live chat di RRI DG2 yang ternyata keren banget ya. Ada 3 desa yang bakal dilewatin ya untuk satu event ini. Berarti first ya, atau kita start dari kampus Undiksa Jeneng Dalam. Iya. Kemudian setelah Jeneng Dalam ke
ke arah kanan ke atas menuju Desa Lasangkar. Kalau Sangkar. Kemudian ada pertigaan, kita belok ke kiri itu menuju Desa Poh Bergong. Oke, secara ininya nanti bakal ada mapsnya nggak sih untuk di tempat pendaftaran nanti atau bakal dijelasin atau ada semacam technical meetingnya mungkin yang bakal terjadi sebelum lomba? Untuk itu kami sudah menyediakan maps-nya, sudah disebar di setiap penyebaran pamflet itu sudah disebar untuk maps-nya. Tapi nanti untuk lebih lanjut akan dijelaskan melalui grup WA yang sudah. Oke, peserta masuk grup WA. Iya, Oke. betul sekali. Nah, ada nggak sih istilahnya dari persyaratan khusus untuk ikut ini? Untuk persyaratan khusus, terutama yang pelajar itu sih harus menggunakan kartu siswa. Karena kan kalau nggak pelajar masuk pelajar itu kan curang namanya. Iya, Kan? benar. Itu saja sih. Itu aja. Iya, untuk yang umum nggak ada ketentuan. Oke, berarti secara umum tidak ada batasan umur juga nggak ada? Nggak batas umur, nggak ada. Ada, boleh semua. Apapun komunitas juga boleh masuk ya. Boleh masuk. Buat komunitas-komunitas lari di Singaraja nih, wah daripada lari kenyataan ini ikutin ya. Makanya buat kamu yang galau daripada lari dari kenyataan ditolak mantan lebih baik sekarang gitu ya guys ya, ditolak mantan lagi. Pokoknya ditolak gebetan kayak mau ditolak mantan kayak terserah, masih ikutan aja ini biar kamu itu jauh lebih sehat daripada kamu sampai mental gitu ya guys ya. Oke, tapi dari segi lintasan gitu kan udah kita bahas tentang yang namanya ini kan sedikit tantangan juga istilahnya naik turun gitu kan. Berarti ini sama juga kayak lintas alam juga sebenarnya ya. Cuma bedanya lebih ke desa aja gitu guys. Nah mungkin kedepannya nih ada nggak sih isinya plan yang mungkin bakal menjadi catatan juga kalau run ini bukan hanya jalan datar gitu. Berarti juga harus nanjak juga boleh gitu loh. Mungkin dari Kak Chandra mungkin bisa menjelaskan. Ya, segala peluang itu pasti ada. Kembali nanti kita mendengar apa yang menjadi permintaan atau kebutuhan dari teman-teman pelari gitu ya. Kita kalau dari sisi biografi dari kampus kita memungkinkan. Hanya saja sekarang yang namanya membuat event kan harus banyak peserta yang terlibat sehingga itu akan terlihat gaungnya. Kalau kita buat sebuah event trail, istilahnya kalau seperti di Batur itu buat trail, kita harus perhitungkan juga plus minusnya. Seramai di Batur kah atau tidak? Kemudian seramai dengan Undik Saran sebelumnya atau tidak? Itu butuh kalkulasi lagi. Tetapi setiap event itu selalu kita buat kuesioner secara langsung, wawancara. Minta tanggapan gitulah ya kepada peserta, gimana sih Undik Saran saat ini. Nah itu yang menjadi masukan kita. Kalau ada sentilan masukan, coba buat di dalam bentuk kemasan trail gitu kan, kita akan coba. Kenapa tidak gitu kan, dengan demografi kita yang ada. Kampus Undik saya itu lumayan yang di Jenda 6 bagus karena jalur trekkingnya ada nembus air terjun, lewat sungai, persawahan, perkebunan. Nah itu yang menjadi nilai sebenarnya daripada kita daripada yang ada di rute sekarang jalan raya. Tetapi ya kalkulasi tadi rame nggak nanti gitu. Ya tentunya kita butuh input lah dari teman-teman komunitas atau peserta. Oke, berarti ini terima masukan juga buat teman-teman yang mungkin punya ide gitu ya, karena jarang-jarang ada event lari gitu ya. Mungkin salah satunya Unik saya juga yang sudah ya istilahnya punya inisiatif untuk buat ini, bahkan ini sudah keempat ya, udah keempat kalinya dan bahkan mengambil mungkin bisa dibilang sedikit risiko yaitu di jalur desa gitu kan. Karena ini kan agak susah ya. Posisinya kita berhadapan di tempat yang agak sepi, yang pastinya untuk event yang satu ini gitu guys. Tapi memang desa ini menjadi salah satu spot yang jadi masukan juga berarti ya dari tahun sebelumnya gitu. Iya, karena gayung bersambut sih dengan desa-desa yang kita ajak kolaborasi, karena mereka kan punya BUMDes yang tentunya atau perencanaan di desa yang menjadikan desa wisata. Cikal bakal desa wisata. Nah, ini adalah olahraga salah satu instrumen untuk menghadirkan tamu kan melalui event. Nah itu yang sehingga gayung bersambut mereka memberikan peluang kita untuk membuat event melewati desa mereka. Kita punya sumber daya, kenapa tidak bisa kolaborasi gitu? Sehingga ini yang makanya ketemu. Makanya saling menguntungkan gitu ya. Iya. Oke, berarti eventnya berjalan dan pastinya desanya juga dikenal. Iya betul. Nah, iya juga. Dan mereka pun ada ya pasti
ada apresiasi dari kita kan. Artinya sama-sama simbiosis mutualisme. Benar. Kita nggak mungkin terlepas dari kontribusi mereka. Kita adakan karena mereka juga. Iya benar juga sih. Nah yang menariknya dari Undik Saran ini mungkin dari segi juara yang dicari, juara berapa aja? Untuk juara itu kita kan ada 3 kategori. Nah, kategori umum itu kita nyari putra putri 1 2 3. Oh, putra putrinya 1 2 3. Putra 1 2 3, putri 1 2 3. Berarti 6. Iya, 6. Terus untuk pelajar juga sama. Dan untuk kategori khusus mahasiswa Uniksa juga sama. Oke. Iya. Berarti ini totalnya 6 kali 3 dong ya? 18. 18 juara yang ada, guys. Tunggu apa lagi gitu ya. Udah ada kesempatan lain kali kayaknya harus nunggu tahun depan lagi ya. Kayaknya untuk bisa ikutin ajang lari tapi yang banyak juaranya gitu ya. Kemungkinan besarnya dapat itu banyak teman Pro 2. Dan ini putra putri ya. Jadi bebas teman Pro 2. Nah, mungkin dari Kakak Eka dulu deh, ada mungkin yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 sebagai closing statement untuk saran juga. Baik, terima kasih untuk teman-teman Pro 2 Singaraja. Saya di sini ingin menyampaikan, ayo segera mendaftarkan diri kalian di Undik Saran tahun ini, karena Undik Saran tahun ini itu berbeda, ada yang sedikit berbeda, dan tentunya akan itu lebih meriah lagi. Dan juga karena penutupan pendaftaran ini akan segera berakhir, yaitu di tanggal 27 November. Wah, iya, lagi sebentar. Lagi sebentar, tolong segera ya. Terima kasih. Ayo. 5 hari lagi guys, 5 hari lagi pendaftarannya. Buruan sekarang gitu ya. Mungkin dari Bapak dosen, dari Kak Chandra silakan. Oke, nanti juga kita akan dihibur oleh DJ Mahesa. Yes. Sehingga habis lari, capek, kita siapkan refreshment, entah itu minum maupun buah. Kita akan bergoyang dan lompat-lompat bersama DJ Mahesa. Wah, udah hilang langsung capeknya ya. Ya. Bukannya makin capek tapi makin asik gitu ya. Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi kita dukung untuk Undik Saran, dan yang pastinya semoga event ini berjalan baik, yang pastinya sukses, dan dari peserta lah minimal itu banyak ya. Kita bisa datengin yang pastinya untuk banyak peserta teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk ikutin Undik Saran ya, jangan lupa di cek Instagramnya BEMPJOK. BEMFOK. BEMFOK bener ya. FOK, dan yang pastinya kamu bisa langsung daftar di sana, tinggal langsung registrasinya, pokoknya langsung aja tinggal DM aja bisa ya. Atau gini, kan di Pampres juga tersedia gini. Apa namanya? Kontak person. Ya. Itu bisa hubungi langsung. Langsung hubungi ya. Ya. Di kontak personnya itu, dan kamu langsung bisa juga tanya-tanya tentang. Ya, pasti langsung akan ditanggapi. Oke, fast respon guys katanya ya. Thank you buat Kak Chandra, thank you juga buat Kak Eka. Luar biasa banget, semoga eventnya pastinya lancar dan Undik Saran juga bisa lancar. Demikian untuk saat siang yang pastinya untuk bahasan untuk Indonesia, semoga investasi kita di dunia olahraga semakin tinggi, semakin juga investasi kesehatan kita semakin bagus karena kita bisa belajar dari lari. Olahraga yang sederhana tapi investasi untuk kesehatannya juga sangat sederhana tapi sangat banyak manfaatnya. Oke, masih bareng saya dia pastinya 1 jam ke depan sampai jam 3 sore, jadi jangan